Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, ada berita hot, ada hot news tadi malam ya dari keluarga Fauzana ya. Beritanya berita buruk. Apa itu beritanya? Kita lihat dulu. Apa berita yang terbaru tentang keluarga Fauzana? Kan atau pilihan seorang dulu tuh itu pilihan sendiri. Saya itu kenalnya waktu sekolah SMA dulu. Tapi memang bagus sih Ren. Sebelum terjadi pernikahan kan, kalau sudah terjadi pernikahan baru tahu kayak gitu kan agak kurang enak juga. Tambah hancur kan dia. Iya, tambah hancur lah. Itu ada. Yang penting sekarang Azinya pengen berpikir tenang, makanya saya Azinya dibawa-bawa. Ada judulnya ya. Azi dibawa jalan. Bang Rendiko abangnya dek keluarga kakak Fauzana iyo. Berita buruknya adalah Irsal Fauzia gagal nikah, teman-teman ya. Berarti Buya yang betul Bang. Penyebabnya apa? Ya. Iya. Penyebabnya Azi yang minta, iyo. Azi yang minta kita nggak tahu ini. Azi yang minta Buya batalkan. Sebenarnya batalin, tapi Azi bilang sama Buya begitu, ceritanya seperti ini gitu, makanya dia juga Itu ya dari Bang Dodi dan istrinya ya. Azi yang minta dibatalkan, bilang sama Buya, akhirnya Buya oke. Karena udah nggak kuat, udah nggak sanggup dianya, kasihan. Ini yang 580 ini ngapain ini? Oke, itu dari komalnya Bang Dendi, mantan pengawalnya Fauzana. Komalnya dengan orang-orang di TikTok ya, aku nggak tahu siapa-siapa aja itu. Cuman memberi kabar bahwa Kak Ji atau Irsal Fauzia, adik dari Fauzana itu gagal menikah ini. Penyebabnya apa? Siapa yang batalkan? Dari percakapan ini yang membatalkan adalah dari Irsal Fauziahnya sendiri, karena katanya nggak kuat. Kalau berdasarkan istrinya Randy, katanya nggak kuat kenapa nggak tahu lah ya, itu urusan pribadi mereka. Cuman yang harus kita sikapi adalah begini teman-teman ya, apapun itu masalahnya Irsal Fauziah dengan mantan calonnya itu Tuanku Munir, ya itu biarkanlah jadi urusan mereka. Kita misalnya sebagai pendukung Yunfa atau pendukung fanatik Fauzana yang otomatis mendukung juga adiknya yaitu Irsal Fauzia, jangan sampai menghujat mantan calonnya. Itu jangan sampai menghujat. Ya itu biarkanlah jadi urusan mereka. Kalaupun mereka mengundurkan pernikahan atau membatalkan sekalipun, ya itu biarkanlah menjadi urusan Irsal Fauzia dan calonnya. Kita hanya bisa melakukan doa-doa terbaik aja. Jangan sampai menghujat, jangan mentang-mentang kita mendukung Fauzana juga mendukung Kak Ji, jangan sampai menghujat juga mantan calonnya, jangan sampai. Ini coba lihat lagi informasi tambahan dari istrinya Bang Randy ya. Ini kita lihat dulu. Ini diambil dari story Instagram dan juga ini juga diposting di mana? Di akun TikToknya Kak Ji ya. Ini postingan kayak gini. Kalau di IG itu lagunya ini ya, lagu-lagu India apa lagu Arab gitu ya. Ya wajah-wajah kayak galau ya Kak Ji. Ya berita duka lah ya, itu kan.
kita lihat lagi. Ini dari istri Bang Randy. Salam kenal dari Indonesia semua di dunia hanya titipkan APR benar. Salam semuanya titipan. Makan dulu makan. Itu ini dari akun TikToknya Sweet WTRFMLN, nggak jelas lah. Pokoknya dari salah satu akun TikTok yang merekod. Ramen ada vanilla. Itu dibikin judulnya klarifikasi Irsal Fauziah batal menikah. Nah ini klarifikasi langsung ya, kan kalau dari apa Minumnya apa sana lah. intinya dari pembicaraannya live-nya Randy dan istrinya Bang Randy itu adalah memberitahu, menginfokan bahwa Kak Ji itu paling tidak untuk bulan ini itu kemungkinan besarnya nggak jadi nikah. Yang alasannya seperti yang saya sebutkan tadi. Terus di live ini dibilang penonton itu menyuruh biarkanlah Buya yang ngasih tahu atau keluarga besar Fauzana. Tapi beliau siapa istrinya Bang Randy ini bilang ini infonya itu valid, ini kenyataannya benar seperti itu, batal nikah. Apa itu namanya, beliau juga bilang, istri Bang Randy ini juga bilang dia juga sudah dapat izin dari Buya untuk menginfokan seperti ini gitu loh, batal nikah. Nah itu itu berita ininya, berita negatifnya, berita buruknya tentang ya kasihan juga ya Irsal Fauziah ya itu bisa terjadi ke siapa aja, termasuk ya namanya takdir itu kita nggak tahu teman-teman, namanya takdir itu kita nggak tahu seperti apa. Hal ini juga bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk kepada Bunda Fauzana. Nah, untuk yang selama ini yang kita ketahui, kalau yang bagi para info termasuk aku itu masih meyakini Iyun dan Fauzana itu masih berhubungan sampai saat ini, masih menjalin hubungan baik, masih, kalau menurutku mereka masih bertunangan, karena teoriku mereka itu udah bertunangan jauh-jauh hari kalau menurutku ya. Kalau untuk teman-teman yang belum mengikuti kontenku, silahkan dilihat konten-kontenku yang di bawah. Kenapa ya, salah satu hal yang kuatnya kenapa Iyun dan Fauzana itu sudah bertunangan itu ini teman-teman, kontennya Mas Iyun yang pernah memposting dia pernah pergi ke Padang, memposting 3 tempat. Pertama bandara, kedua Kelok 9, yang ketiga itu Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, kenapa itu yang menjadi patokanku? Karena gini teman-teman, karena di Pariaman itu pacaran terang-terangan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan itu nggak sama seperti di Jawa Timur ini teman-teman, nggak sama kayak di Jawa. Ketika kamu udah kenalan baik terus pergi ke rumah orang tuanya untuk ngapel, itu konsep seperti itu nggak ada kalau di Pariaman, apalagi di desanya Pariaman kayak desanya Fauzana. Nah, karena di sana tidak ada konsep pacaran, maka untuk menjawab bahwa konten Iyun yang memposting 3 tempat di Pariaman itu hanya bisa dijelaskan bahwa Iyun itu sudah punya ikatan dengan Fauzana, minimalnya tunangan itu teman-teman, bukan hubungan pacar lah, karena di sana hubungan pacaran itu tidak diakui. Karena di dalam Islam pun karena yang diakui juga hanya pertunangan dan nikah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menjelaskan kenapa Iyun memposting dia ada di Kelok 9. Kelok 9 itu yang ada jembatan berkelok-kelok itu bukan tempat wisata sebenarnya. Itu cuman
semacam tol aja. Nah, Iyun kan pernah memposting itu untuk itu yang jadi penguat bagiku bahwa untuk menjelaskan hal tersebut dia harusnya sudah ada ikatan minimal tunangan dengan Fauzana. Nah, itu yang menjadi menjadi basis dari pendapatku. Nah, kenapa aku bisa bilang mereka sudah bertunangan? Ya karena itu tadi, karena kontennya Iyun tadi itu tadi. Nah, untuk memperkuat teoriku tadi, pendapatku tadi, ya kan sudah banyak kode-kode kecil dari Fauzana ataupun Iyun. Fauzana yang masih pakai bahasa Jawa, Fauzana yang menyanyikan lagu kesukaannya Mas Iyun. Dari Iyun sendiri beberapa kali juga memposting lagu-lagunya Fauzana. Nah, itu adalah kode-kode kuat untuk memperkuat pendapatku tadi itu. Nah, tapi yang namanya takdir ini kan nggak ada yang tahu, teman-teman ya, nggak ada yang tahu. Nah, itu batalnya hubungannya Kak Ji dengan calonnya ini itu juga bisa terjadi kepada siapa aja, ya termasuk kepada Fauzana. Nah, kalau itu terjadi kepada Fauzana, apa sih kode-kode yang akan muncul? Nah, kalau aku menganalisisnya gini, teman-teman. Kalau dari sisi Iyun, itu dia tidak akan sulit mencari kode-kode dia putus hubungannya dengan Fauzana, teman-teman. Sulit. Karena apa? Karena beliau itu bukan tipikal orang yang memposting hubungan asmaranya di media sosial, teman-teman. Itu yang harus teman-teman ketahui. Bahkan kalaupun sakit hati dia sama seseorang, entah itu siapapun, terutama hubungan percintaan, dia tidak akan memposting di medsosnya. Iyun tidak akan. Tapi kalau Fauzana itu masih dimungkinkan. Karena apa? Karena beda. Karena sifat Fauzana dan sifat Iyun itu berbeda, teman-teman. Nah, untuk mengetahui kode-kode apa yang muncul dari Fauzana, misalnya kan kita juga nggak tahu ini seperti apa intimnya hubungan Iyun dan Fauzana di belakang layar. Kita kan juga nggak tahu. Nah, ketika putus pun Iyun pun kemungkinan juga akan diam-diam aja, akan anteng-anteng aja. Nah, dari Fauzana mungkin akan keluar kode-kode keras ya, mungkin di live-nya mungkin nggak akan menggunakan bahasa Jawa lagi. Itu kode tanda-tanda yang akan muncul ketika Fauzana misalnya, semoga saja tidak, misalnya, kita kan nggak tahu lah takdir ini ya, kalau dia ternyata hubungannya putus dengan Iyun. Nah, tanda yang akan muncul itu kemungkinan adalah dia tidak akan lagi menggunakan bahasa Jawa di live-nya. Dia akan kembali seperti live-nya sebelumnya. Minimal dia akan pakai bahasa Indonesia dan dominan pakai bahasa Padang. Nah, kalau sekarang pendukungnya udah banyak orang Jawa seluruh Indonesia, ya kemungkinan besar live-nya akan lebih didominasi bahasa Indonesia dan bahasa Padang. Mungkin dikit-dikit aja bahasa Padangnya. Nah, kemudian tanda-tanda yang akan muncul lagi ketika Fauzana putus dengan Iyun itu ketika dia menyanyikan lagu ini, teman-teman. Ini menurutku lagu yang sangat relate ya. Coba cari. Bentar ya. Kita cari dulu. Ini lagu ini waktu orang banyak mengisukan Iyun dan Fauzana itu udah putus setelah klarifikasinya Iyun, lagu ini nggak muncul, teman-teman. Aku berharap, aku nggak berharap juga sih. Aku akan melihat itu sebagai kode keras kalau
Kalau misalnya hubungan mereka memang udah putus, ini tanda yang akan muncul. Dia akan menyanyikan lagunya yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Kita lewatin dulu ya. Ini salah satu lagu Fazana yang aku suka juga ini teman-teman. Kalau hubungan Iyun dan Fazana misalnya putus di belakang layar aja kita juga nggak tahu. Nah, kalau semoga aja enggak. Nah, ini lagu ini kemungkinan akan dinyanyikan Fazana ini di live-nya, kemungkinan besar. Karena apa? Karena lagu ini benar-benar menceritakan tentang retak dan pecahannya hubungan dua sejoli teman-teman, dan nggak bisa diperbaiki lagi. Di sini juga ada kalimat yang sangat menyentuh. Hati ko banana meminta menjauh. Hati ini yang meminta atau memohon untuk menjauh. Ini kata-katanya cukup dalam. Nah, ini jadi kalau menurutku ada dua kode ya teman-teman. Kalau misalnya, semoga saja enggak, misalnya hubungan mereka itu putus di balik layar kan kita juga nggak tahu. Tapi untuk supaya kita itu jangan terkejut ya, dua kode tadi yang saya sebutkan. Ya, pertama dia tidak akan memakai bahasa Jawa. Kedua, dia akan menyanyikan lagu ini. Kemungkinan besarnya. Itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu di bawah ya. Saya asli Pariaman, istri orang Jawa, sekarang tinggal di Jawa Timur. Oke, semoga teman-temanku semua dilimpahkan kesehatan dan diberi rezeki yang lancar luas. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.